Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi nih sama gua Purwanto sebelah. Di channel ini kita sharing-sharing, kita berbagi, kita tanya jawab, kita berbagi resep, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang sudah buka angkringannya, yang baru memulai, selalu ditangguhkan selalu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada pertanyaan nih untuk kita semua. Bila teman-teman ingin menambahkan, tinggal komen saja teman-teman ya. Dan masukannya sangat penting buat gua teman-teman, dan khususnya untuk teman-teman kita semua di subscriber Purwanto 11. Pertanyaan ini datang dari Bang Budiono. Budiono Budi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Saya ingin bertanya, kok Bang Purwanto kuat ya merintis usaha dari 0 sampai sudah 5 tahun? Kita garis bawah ini teman-teman, dari 0 sampai sudah 5 tahun. Apakah Bang Purwanto punya riwayat berdagang sebelumnya? Oke, ini akan gue jadiin konten juga riwayat berdagang gue teman-teman ya. Tapi gue ingin membahas tentang 5 tahun ini teman-teman. Karena di awal-awal usaha saya sering nombok modal. Bagaimana jika sampai 5 tahun? Terima kasih Bang, lancar selalu, amin. Lancar selalu juga untuk teman-teman semua, khususnya Bang Budiono juga. Nah teman-teman, semoga kita selalu dilancarkan ya dalam proses usaha ini sampai 5 tahun pertama kita teman-teman ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi di sini yang ingin gue bahas, Bang Budiono ini bertanya, nombok terus nih ya kan, sering nombok terus, bagaimana jika sampai 5 tahun ya. Soalnya bagaimana nih Bang Purwanto sampai 5 tahun kuat? Apakah dia selalu nombok? Enggak gitu Bang Budiono, enggak gitu. Dan kuat ya merintis usaha dari 0 sampai sudah 5 tahun. Nah ini yang akan gua kasih tipsnya untuk teman-teman, bagaimana caranya gua kuat merintis usaha dari 0 sampai ke 5 tahun pertama gua. Ini gua sudah 5 tahun lebih, kemarin Agustus 5 tahun, dan sekarang sudah ya 5 tahun lebih ya teman-teman, beberapa bulan yang lalu teman-teman ya. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa orang tua dan restu dari saudara-saudara, dukungan dari teman-teman, anak saudara, tetangga, semua berdukung. Jadi alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang, insya Allah sampai seterusnya teman-teman ya. Ya kita nggak tahu teman-teman ya titik sukses kita, titik sukses orang-orang sejauh mana. Pokoknya ada kepuasan masing-masing hidup ini teman-teman ya. Jadi di sini gua akan bahas teman-teman ya, akan gua bahas di sini akan gue bahas 3 siklus dunia usaha yang perlu kita ketahui, khususnya untuk pemula teman-teman yang masih bingung kok bisa merintis sampai 5 tahun dari 0 ya. Jadi di sini setiap pengusaha punya jurusnya masing-masing atau punya caranya masing-masing. Apabila cara gue ini tidak bersependapat untuk teman-teman, untuk suhu-suhu yang nonton, senang banget gue kalau ada suhu yang nonton, bisa dikritik dan dikomen dan diarahkan lagi. Tolong dimaafkan ya teman-teman ya. Ini hanya cara gua bagaimana gua bisa merintis dari 0 sampai 5 tahun dan bertahan teman-teman ya. Oke, yang pertama, ini ada 3 siklus teman-teman ya. Yang pertama di siklus pembukaan. Gimana sih? Di siklus pembukaan atau perkenalan. Di siklus pembukaan atau perkenalan ini teman-teman, jauhi ambisi ya, saran gua jauhi ambisi teman-teman. Karena di siklus ini banyak dukungan dari teman dan lingkungan setempat teman-teman ya. Teman-teman pasti punya teman ya kan, misalnya teman-teman buka di mana juga pasti ada lingkungan teman-teman ya. Lingkungan tersebut dukung atau tidak ketahuan pas saat kita membuka usaha teman-teman. Apabila mendukung ya pada datang, pada support, teman kita senang pada support sama kita teman-teman ya. Dan di situ jangan berambisi dulu teman-teman ya. Harus jauhi ambisi teman-teman, tekan nafsu, tekan keinginan diri teman-teman. Karena banyak orang sukses itu kebanyakan pada saat merintis atau membangun usahanya itu banyak yang menekan keinginannya teman-teman, membelakangi keinginannya, dan dia fokus pada usahanya. Yang dia fokus itu pada usahanya, bagaimana usahanya maju. Dilupakan semua nih pikiran, nafsu, keinginan, kebiasaan yang dia lakukan sebelum membuka usaha, diteken teman-teman. Yang dia fokuskan bagaimana memajukan usahanya dulu teman-teman, memajukan usahanya dulu. Kenapa gue di sini bilang jangan ambisi teman-teman? Pada saat kita membuka banyak dukungan dari teman,
banyak dukungan dari keluarga, sanak saudara, tetangga, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, datang semua pada saat kita membuka. Setiap hari, seminggu datang terus, sebulan 2 bulan, sampai kapan kita tidak tahu. Dia mendukung kita terus. Di situ jangan pernah berpikir, waduh rame nih, jauhi dulu pikiran ini. Wah rame nih, gue cepet kaya nih. Jauhi dulu pikiran itu teman-teman ya, jauhi dulu. Wah rame banget nih, alhamdulillah nih berbulan-bulan, apakah gue harus punya karyawan? Jauhi dulu pikiran seperti itu teman-teman. Nikmati aja dulu sendiri, nikmati dulu sendiri. Nanti ya, teman-teman akan paham apabila sudah ke siklus kedua nih teman-teman. Jauhi itu teman-teman. Lebih baik saran gua, duit atau omset atau penghasilan bersih yang teman-teman dapat, yang kebanyakan yang datang di awal-awal pemula pembukaan itu adalah dukungan dari teman, anak saudara, atau semua orang-orang lingkungan di teman-teman buka usaha itu. Omsetnya tabung semaksimal mungkin, jangan dipakai buat jalan-jalan, beli baju, happy ganti motor, ganti mobil. Wah luar biasa, jangan dulu teman-teman ya, perjalanan masih panjang, jangan dulu teman-teman. Apalagi di pertanyaan ini kan dari 0 sampai sudah 5 tahun ya, mungkin teman-temannya anak sultan buka usaha banyak duit ya, mungkin bisa ya teman-teman. Ini duit usaha gua, duit bapak gua masih banyak, ya udahlah gua jalan-jalan, mungkin bisa. Karena kalau dari 0, modal pas-pasan, merintis, tekan dulu keinginan yang biasa dilakukan sebelum membuka usaha ya teman-teman ya. Tekan dulu, simpen duit keuntungan. Sampai kapan orang itu dukung kita tidak tahu teman-teman. Selagi didukung, selagi banyak yang datang, selagi ramai dukungan, alhamdulillah dukungan tuh, promosi juga tuh didukung orang tuh, usaha apa orang-orang tidak kenal kita, simpan keuangan tuh teman-teman, simpan keuangan gitu. Nah ini di siklus pertama sampai di situ, maksimalkan simpen, pokoknya maksimalkan simpan uangnya, jangan ditebok sampai siklus kedua ini. Siklus kedua itu siklus mandiri teman-teman, siklus mandiri, saat dimana teman lingkungan setempat sudah sibuk dengan aktivitas seperti biasanya teman-teman ya. Kalau misalnya kita baru buka, sempetin datang ke angkringan Purwanto, walaupun gue capek kerja, maksudnya gitu teman-teman. Saat teman sudah hanya sekedar saja datang teman-teman ya, pulang kerja, kita baru buka, belum buka seragam nih, mampir. Cuma kalau sudah di siklus mandiri ini, bahkan libur aja teman-teman, libur aja, mungkin dia bisa nggak datang ke kita teman-teman, karena dia udah dukungan sudah maksimal mungkin ya, dukung kita ya. Dia juga punya kehidupan di luar sana teman kita juga, atau temennya ngajak nongkrong di tempat biasanya sebelum kita buka tongkrongan gitu teman-teman. Saat lingkungan setempat sudah lewat saja di depan usaha kita, seperti tetangga teman-teman ya, lingkungan kita biasanya kalau datang belok ke usaha kita, lewat belok ke usaha kita, karena ada perasaan mungkin, wah si Pur buka usaha gak enak lah kalau mampir. Sekarang di siklus mandiri ini lewat gebiluk teman-teman ya. Itu yang gue rasain teman-teman, makanya harus hati-hati banget ya teman-teman di siklus yang pertama tadi teman-teman ya. Lewat itulah teman-teman, dia mungkin ya sebelum kita buka usaha dia beli lauk di depan, di langganan yang lebih dulu dia berlangganan sebelum kita buka usaha teman-teman ya. Jadi dia beraktivitas seperti biasanya, apa yang dia suka. Sebelum kita buka usaha dia kembali lagi kepada apa yang dia suka teman-teman ya. Dan disinilah kita naik level, mencari pelanggan yang sejati dan alami teman-teman. Bukan karena ingin mendukung seperti teman dan lingkungan kita, tapi memang karena alami ingin nongkrong dan senang pada usaha kita teman-teman. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau teman kita, saudara kita, tetangga kita datang, wah Pur buka usaha nih, Purwanto buka usaha nih, gua nggak enak lah kalau nggak datang. Gua harus dukung lah sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai sanak saudara. Datang nggak enak. Yang maksud gua ini pelanggan alami teman-teman, pelanggan sejati, maksudnya gini, bukan teman, bukan tetangga, kenal kagak, apa kagak, dia nggak datang juga nggak ada perasaan nggak enak ya teman-teman. Dia misalnya dia lewat juga kita merasa, lah emang nggak kenal. Wah lu nggak kenal kok, lu kenal kok sama gua nggak mampir kan gitu kalau kenal. Kalau nggak kenal ya emang nggak kenal. Nah itu maksudnya begitu teman-teman, pelanggan alami. Jadi dia bener-bener, wah usaha apa tuh, mampir
Bang, usaha apa bang? Nah itu maksudnya pelanggan alami. Kenal nama kagak, baru ngeliat muka, pelanggan alami. Di sini teman-teman kita naik level. Yang gua alami teman-teman, pada saat gua di siklus mandiri ini teman-teman, pada saat di siklus pertama kan dukungan pertama datang banyak tuh orang-orang. Gue tuh senang teman-teman ya, senang dan juga terharu gitu karena ya Allah pada dukung gitu teman-teman gue, saudara gue, tetangga-tetangga gue pada dukung gue buka usaha ini teman-teman. Tapi pada saat kita mendapatkan pelanggan yang alami teman-teman, benar-benar alami, bukan teman orang tidak kita kenal, itu jauh lebih senang sekali teman-teman. Itu seperti wow, usaha gue menarik pelanggan yang nggak gue kenal gitu. Misalnya gue orang Cikarang, orang Lampung mampir, orang Jawa mampir, orang Batak mampir, dia ingin tahu angkringannya apa, kok tempatnya gini, bagaimana sih rasanya nongkrong di sana. Jadi benar-benar alami, tertarik bukan karena perasaan nggak enak sama gua gitu. Kalau temen kan nggak datang, wah nggak enak Purwanto. Kalau ini kan karena tertarik sama usaha kita, itu maksudnya pelanggan alami teman-teman. Nah pada saat kita merintis mencari pelanggan alami di siklus mandiri ini teman-teman, disinilah kadang kita mengurangi menu. Kenapa mengurangi menu? Karena kan nggak seramai pada saat pembukaan teman-teman. Kadang nggak dapat untung teman-teman, kadang nggak dapat untung, udah balik modal juga alhamdulillah banget teman-teman. Bahkan nombok, nah teman-teman, bahkan yang lebih banget ini bener-bener kenapa gue bilang siklus mandiri berdiri di atas kaki sendiri teman-teman, karena di sini teman-teman bahkan dukungan sudah benar-benar hilang teman-teman. Dukungan benar-benar hilang. Coba itu kenapa dukungan itu benar-benar hilang. Ini contohnya dari kita bicara kenapa kita tahu dukungan benar-benar hilang, dari internal lah, misalnya contohnya dari sanak saudara, adik, kakak, atau mertua atau apa teman-teman ya, melontarkan pertanyaan apakah mau lanjutin usaha ini, ya mending kerja lagi aja. Itu kan sudah meragukan usaha yang kita pilih gitu teman-teman. Situ seberapa kuat kita teman-teman di siklus mandiri ini. Cuma ini teman-teman, kalau ini semua emang terasa pahit, terasa berat, pilihan itu terasa berat teman-teman, karena sudah nggak ada dukungan sama sekali. Benar-benar mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan orang tua kita, mungkin teman-teman yang dikasih modal sama orang tuanya, kalau pada saat siklus mandiri ini sudah berlangsung di usaha teman-teman, ragu untuk memberi modal, ya mungkin orang tua nggak sayang, cuma agak ragu, ini modal habis kagak. Contohnya gue pribadi pernah ya teman-teman, kamu kalau beli kopi kira-kira habis lagi nggak, nanti habis nggak kebeli lagi, sedikit doang adanya, harusnya kalau beli kopi besok banyak lagi dong. Lah itu kan agak-agak meragukan teman-teman ya. Jadi maksudnya begitu teman-teman, orang tuh pasti ngasih aja, cuma ragu nih usaha kamu bisa nggak olahnya. Jadi gitu teman-teman, jadi dukungan benar-benar hilang teman. Jadi kita berpikir lah, daripada gue memberatkan pikiran misalnya sanak saudara, kakak atau saudara atau adik atau orang tua, ini udahlah berdikari saja teman-teman. Dan disinilah teman-teman fungsi dari siklus pertama itu teman-teman. Disinilah fungsi siklus pertama kita andalkan teman-teman. Kenapa semua harus ditabung pada saat siklus pertama ini berlangsung? Disinilah teman-teman siklus kedua ini sangat dibutuhkan. Siklus pertama ini sangat dibutuhkan di siklus kedua. Wow, video ini kayaknya cukup panjang teman-teman. Siklus pertama ini dibutuhkan di siklus kedua teman-teman. Tabungan yang kita tabung dari dukungan sangat ramai, sangat banyak keuntungan itu kita tabung. Waktunya kita mengisi kekurangan kita dari tabungan itu teman-teman. Di siklus kedua ini tabungan itu harus kita gunakan. Inilah yang dinamakan berdagang itu memutar modal teman-teman. Jangan baru merintis sudah berpikir berdagang mencari untung. Itu yang bikin kacau balau pikiran kita, stres. Aduh, apalagi pada saat di siklus pertama ini berlangsung, banyak dukungan, banyak keuntungan, kita berpikir cepet balik modal. Wah, kacau teman-teman. Jangan pernah berpikir usaha itu kapan balik modal. Usaha itu harus berpikir bagaimana berkembang, bagaimana usaha ini bertahan. Kalau usaha sudah berkembang, modal balik. Gini teman-teman, gue bukan nyombong teman-teman, maksudnya sombong dikit ya teman-teman ya. Gue sebagai motivasi aja buat diri gue sendiri. Kalau sudah berkembang, modal yang kita keluarkan di awal itu teman-teman,
ya sebulan juga balik teman-teman. Makanya jangan berpikir balik modal itu level mudah. Yang level susah itu bagaimana mempertahankan usaha kita supaya bisa lebih berkembang, teman-teman. Ambillah, jangan semua teman-teman, jangan semua kita tebok. Jangan, duit udah tebok semua, wow berapa ya. Apabila di siklus kedua ini kita kurang, misalnya belanja sampai nombok, wah nombok nih 50.000, kita ambil 50.000 saja. Jangan, wah kurang 50.000 nih, gua ambil 200.000, yang lain buat jajan lah, gue pusing. Jangan dulu teman-teman, tekan dulu, masih tekan keinginan di sini, masih harus menekan keinginan dan nafsu-nafsu kita teman-teman. Jangan dulu teman-teman, santai teman-teman. Kalau misalnya kita sudah ambil gocap teman-teman ya, besok kita berjualan, wow ini teman-teman harus kalau terapin ini pasti bisa bertahan teman-teman, pasti bisa memproses sampai 5 tahun teman-teman. Udah kita ambil gocap, kita nambahin untuk modal lagi teman-teman ya, tambah untuk modal lagi, besoknya tabung lagi teman-teman, jangan lalai. Mau ditabung 5.000, 10.000, 20.000, atau bisa kembaliin gocap lagi bagus, apalagi bisa nambahin lagi 75, jadi nambah 25, itu bagus teman-teman. Apabila cuma dapat modal doang, yaudah jangan nabung dulu teman-teman. Yang penting kita berjalan tuh, bertahan di siklus mandiri ini teman-teman, di siklus mandiri ini teman-teman. Selalu begitu, bertahan terus teman-teman. Kalau sudah kita bisa mengolah keuangan yang kita di siklus pertama ini teman-teman, pemutaran ini, insya Allah teman-teman, insya Allah Allah tidak akan terus memberikan kita nombok, Allah tidak akan terus memberikan kita tidak ada keuntungan teman-teman, sampai uang tabungan yang kita tabung di siklus pertama itu habis. Insya Allah Allah tidak akan melakukan hal itu kepada hambanya teman-teman. Makanya jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah lupa meminta kelancaran, dukungan. Nih, jiwa bersihkan teman-temannya. Walaupun kita manusia banyak dosa, kita harus tetap beristighfar teman-teman, supaya kita runtuh dosa-dosa kita teman-teman ya, supaya Allah juga ingat kita teman-teman ya. Insya Allah teman-teman, siklus pertama yang kita tabung nggak akan pernah, insya Allah nggak akan habis di siklus mandiri ini teman-teman. Walaupun untuk menambahin modal-modal, insya Allah kita dapat pelanggan lagi. Yang gue rasain seperti itu teman-teman. Pokoknya harus terapin nih teman-teman. Gue harap teman-teman terapin ini teman-teman. Tapi kalau nggak setuju jangan teman-teman. Seperti yang tadi di awal video, setiap pengusaha punya jurusnya masing-masing teman-teman. Ini gue berbagi saja teman-teman dari pertanyaan Bang Budiono Budi teman-teman. Terus setelah kita berangsur-angsur teman-teman ya, ntar kadang ada untung di siklus mandiri ini, ntar nggak ada untung, ternombok. Saat nombok kita ambil lagi, ada untung kita taruh lagi di apa namanya, dicelengin atau diapain. Pokoknya kalau gue dulu di buntut-buntut karet gue taruh tas atau gue taruh manapun teman-teman ya. Kalau ngemut gue pindah tempatnya lebih besar lagi. Pokoknya gitu teman-teman. Sampai terus begitu sampai siklus yang ketiga teman-teman. Siklus ketiga itu siklus berkembang atau bertumbuhnya usaha teman-teman. Sudah berangsur-angsur pelanggan datang. Nah ini berarti di siklus yang mandiri ini kita tetap maksimal dalam pelayanan, tetap maksimal dengan rasa, tetap maksimal dari kebersihan, tetap ramah. Jadi pelanggan tidak akan bosan untuk datang kembali ke usaha kita teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya pelayanan ini pasti teman-teman paham lah teman-teman. Karena gue juga udah sering buat adalah video tentang pelayanan teman-teman. Itu berkembang dan bertumbuh. Biasanya di sisi ini diuji dengan fasilitas yang belum lengkap. Contoh tempat kurang luas. Kalau gue merasakan dulu teman-teman ya, pelanggan sudah mulai banyak teman-teman. Karena teman-teman ya, kalau kita sudah punya pelanggan sedikit, walaupun sedikit kita hargai, terus langgeng ke sini, usaha kita sudah tumbuh seperti, ya maksudnya tumbuh berkembang, bergerak, ada kehidupan di usaha kita, semakin memancing orang-orang penasaran ingin datang ke kita teman-teman ya. Itu gue rasain, gue kurangnya tempat tuh teman, makanya gue bikin perluasan tempat. Fasilitas seperti untuk ngecas teman-teman ya. Tadinya nggak ada yang ngecas, jadi pengen ada yang ngecas, tapi kan sudah bertumbuh dan berkembang teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya ada pertumbuhan gitu. Terus adanya pengennya WiFi teman-teman, sudah mulai nih pemburu WiFi datang ke kita. Kita ada pengen adanya WiFi. Terkadang ada yang pengen lebih nambah kipas, pokoknya banyak lain-lain teman-teman. Tadinya nggak panas kok jadi panas, itu karena banyaknya manusia yang sudah semakin padat di usaha kita, jadi hawa panas timbul. Tambah kipas bang, nah situ kadang kita harus siap-siap nebok cukup banyak tabungan kita di siklus pertama, siklus kedua yang sudah kita tabung, kita tebok
usaha kita untuk melengkapi fasilitas di usaha kita, teman-teman. Dan teman-teman, nggak cukup sampai situ. Di siklus ketiga ini, siklus perkembangan dan bertumbuh, semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa, teman-teman. Wah, udah 20 menit dan sebentar lagi selesai, insya Allah, teman-teman. Semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa, teman-teman. Tapi tenang, siklus pertama dan siklus kedua itu sudah menumbuhkan akar yang cukup dalam, menancap ke dalam tanah. Insya Allah nggak mudah tumbang, teman-teman, karena kita sudah punya manajemen yang kuat, teman-teman. Sudah punya mental yang terlatih dalam menghadapi hal yang sangat pahit di siklus kedua itu, teman-teman. Wow, siklus kedua itu benar-benar memperkuat jiwa, mental. Kalau seperti pohon itu tancapan akar sudah kuat, nah, teman-teman, udah ulet, teman-teman. Mau digoyang ke sana ya mungkin cuma goyang doang, tetap tegak lagi, teman-teman. Namanya ulet seperti, teman-teman. Kita harus ulet dalam usaha, teman-teman. Mau misalnya angin sebesar apa, iya miring, akar kuat tetap ya, teman-teman, tegak lagi, teman-teman ya. Di sini, teman-teman ya, semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa. Timbullah persaingan yang deket itu udah gue rasain, teman-teman. Di sekarang juga semakin berjalan, cuma sudah semakin normal saja, teman-teman ya. Itu cuma gue kaget aja karena gue baru merasakan timbulnya persaingan dalam segi yang sama atau usaha yang sama, dalam segi usaha yang berdasarkan atau mengambil dasar tongkrongannya mungkin seperti kafe, seperti warkop, semakin bertumbuh banyak di sini, teman-teman. Tapi kita alhamdulillah menginspirasi, teman-teman. Ini pede banget loh. Pede banget, nggak apa-apa, kita percaya diri daripada kita minder, teman-teman. Kita waduh banyak yang buka usaha nih, gua kalah saing. Teman-teman, seperti yang tadi kita omong, bukannya kita menyombongkan diri. Di siklus yang kedua itu sangat menancapkan akar yang sangat dalam ke bawah, teman-teman. Membuat teman-teman akan kuat, teman-teman akan kuat. Dari segi pendapatannya semana teman-teman bisa kuat, teman-teman. Ya mungkin persaingan mungkin akan memecah, kadang memecah pelanggan pemikiran kita doang ya, mati-mati kita doang. Ya, kita pasti kuat, teman-teman. Pokoknya di siklus pertama, kedua, ketiga tetap harus menjalani prosedur menabung dalam segi stok ataupun keuangan. Kalau gua saranin di siklus pertama, stok yang kita perlu adalah keuangan untuk antisipasi di siklus yang kedua, siklus mandiri, teman-teman. Di siklus mandiri ini juga kita perlu stok keuangan juga terus lanjutkan dari siklus pertama, stok keuangan itu sampai siklus kedua. Seberapapun uangnya, teman-teman, mau 1.000 2.000 gak apa-apa, yang penting konsisten, teman-teman. Terus siklus pertama kedua itu terus berjalan. Di siklus ketiga teman-teman buat fasilitas, udah punya pelanggan, stok barang juga nggak apa-apa, karena barang tidak akan pernah lama mengendap kalau di siklus berkembang atau siklus bertumbuh di siklus yang ketiga ini, teman-teman. Jadilah pengusaha yang kuat, teman-teman, yang ulet. Ulet itu, teman-temannya, kita tahu, teman-teman, ulet itu ya contohnya seperti karet, teman-teman. Ya kita kesininya gini, entar balik lagi, kita kesini balik lagi, ulet, teman-teman. Orang ngomong apapun tetap kita terus berjalan di situ, teman-teman. Itu namanya ulet, kokoh, teman-teman. Kokoh seperti pohon yang menancap akar ke dalam, digoyang angin ya miring aja. Kalau akar tetap dalam, tetap akan berdiri lagi, teman-teman. Walaupun kita digerogot-gerogotin ular, kita lagi berkembang nih, mau bertumbuh, daun-daun mau bertumbuh nih, teman-teman ya. Terus ada ular-ular menggerogoti, ya tidak akan berpengaruh ular berogot-rogoti itu, teman-teman. Kalau akarnya masih menancap kokoh dan subur ke dalam tanah, teman-teman. Yang penting kita pupuk terus usaha kita rawat terus usaha kita, pokoknya kita rawat, teman-teman. Contohnya pupuk untuk akar tersebut menumbuh ke dalam itu harus perlu kita rawat, dan itu tidak instan. Tidak ada sukses yang instan. Sukses perlu perjalanan, teman-teman. Perlu melewati dua siklus yang rumit, teman-teman. Pertama itu siklus pembukaan, terlihat mudah, kalau disepelekan akan bahaya di siklus kedua, siklus mandiri, teman-teman. Nah, siklus mandiri ini juga membutuhkan siklus pertama, dan siklus pertama dan siklus kedua akan bermanfaat sekali apabila dijalanin di siklus ketiga, teman-teman ya. Dan siklus kedua ini nih, teman-teman, yang sangat membentuk mental jiwa usaha kita, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah hampir 25 menit kita membahas tentang ini. Kenapa gue panjang-panjang bahas sih, Bang, bikin video, kenapa nggak pendek-pendek aja? Nggak tahu kenapa, gue pengen berinci aja secara jeli aja, teman-teman, secara lengkap, teman-teman. Karena memang
bicaranya saja cukup lama, apalagi menjalani 5 tahun. Dirangkum 25 menit. Semoga teman-teman mau mendengarkan, teman-teman. Ayolah teman-teman, mendengarkan itu baik, teman-teman ya. Gue juga sama, banyak mendengarkan juga, teman-teman. Ini sharing berbagi. Setiap pengusaha, ulang lagi, punya jurus dan punya caranya masing-masing. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari gua, apabila tidak sependapat oleh Purwanto 11. Tangguh selalu teman-teman ya. Sudah jam 2:30 lewat. Salam dari gua Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.